Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Darifin dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas studi kelayakan bisnis dengan judul analisis kelayakan bisnis Rizal Marasa. Profil singkat, nama usaha Rizal Marasa, jenis usaha, usaha mikro kecil menengah UMKM, bidang kuliner memproduksi dan menjual berbagai varian risol, lokasi di Surabaya, Jawa Timur. Produk yang dijual risol mentai, risol kecujang, risol hot lava, risol sayur, risol ayam pedas, risol koko crunchy, risol matcha keju, risol mayo, risol bolognese. Target pasar, pelajar dan mahasiswa, karyawan kantor, ibu rumah tangga, pengguna media sosial, TikTok dan Instagram, konsumen yang menyukai makanan ringan dan kekinian. Model bisnis menggunakan business to consumer B2C, yaitu menjual produk langsung kepada konsumen melalui penjualan langsung, WhatsApp, TikTok Shop, marketplace online, sistem reseller, dan titip jual. Analisis kelayakan usaha, aspek pasar dan pemasaran, peluang pasar, makanan ringan merupakan kebutuhan sehari-hari yang memiliki permintaan cukup tinggi. Produk risol termasuk makanan populer di berbagai kalangan karena harganya terjangkau dan memiliki varian banyak rasa. Analisis persaingan, persaingan cukup tinggi karena banyak pelaku usaha makanan ringan. Namun Risol merasa memiliki keunggulan berupa yang pertama, varian rasa yang beragam, harga terjangkau Rp 2.500 per biji. Produk mengikuti tren kuliner kekinian, strategi pemasaran, promosi melalui TikTok dan Instagram, pembuatan konten, video pendek, program diskon, dan bundling, kerjasama dengan reseller. Kesimpulan aspek pasar dinilai layak karena permintaan masih tinggi dan peluang pengembangan pasar masih terbuka luas. Aspek teknis dan teknologi, lokasi produksi, produksi dilakukan di rumah, home industry, sehingga biaya operasional lebih rendah. Peralatan produksi seperti kompor gas, wajan, freezer, blender, timbangan, peralatan pengemasan, teknologi yang digunakan, smartphone untuk pemasaran, WhatsApp Business, TikTok Shop, e-wallet, Dana, OVO, GoPay, aplikasi desain promosi, Canva. Proses produksi, persiapan bahan baku, pembuatan isian, pembungkusan risol, lapisan tepung marinir, penggorengan atau pembekuan, pengemasan, distribusi kepada konsumen. Kesimpulan aspek teknis. Selanjutnya, aspek sumber daya manusia, struktur SDM, pemilik usaha, bagian manajer dan pengawas, karyawan produksi, bagian pemasaran online. Untuk kebutuhan kompetensi meliputi kemampuan memasak, pelayanan pelanggan, pengelolaan media sosial, manajemen keuangan sederhana. Nilai SDM, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan relatif sedikit dan mudah diperoleh. Pelatihan dapat dilakukan secara internal. Dan aspek SDM dinilai layak karena kebutuhan tenaga kerja tidak terlalu kompleks. Aspek finansial, asumsi produksi 100 biji per hari, harga jual 2.500 per biji, pendapatan harian 100 biji dikalikan 2.500, dapat Rp250.000, pendapatan bulanan yaitu Rp250.000 dikalikan 30 hari, yaitu Rp7.500.000, biaya operasional bulanan, bahan baku Rp3.500.000, gas dan listrik Rp300.000, kemasan Rp400.000, transportasi Rp300.000, promosi digital Rp200.000, total biaya Rp4.700.000. Laba bersih bulanan yaitu Rp7.500.000 dikurangi Rp4.700.000 didapat Rp2.800.000. Kesimpulan finansial, usaha menghasilkan laba dan memiliki potensi peningkatan keuntungan apabila volume penjualan meningkat. Adaptasi usaha pasca pandemi dan era digital. Setelah pandemi COVID-19, perilaku konsumen berubah menjadi lebih banyak melakukan pembelian secara online. Rizal merasa melakukan berbagai adaptasi meliputi yang pertama, memasarkan produk melalui TikTok dan Instagram,
Yang kedua, menggunakan WhatsApp bisnis untuk menerima pesanan. Yang ketiga, menyediakan pembayaran digital melalui e-wallet. Yang keempat, bekerja sama dengan jasa pengiriman online. Yang kelima, membuat konten promosi video secara rutin. Yang keenam, menawarkan sistem pre-order dan delivery. Adaptasi tersebut membantu usaha menjangkau konsumen lebih luas tanpa harus memiliki toko fisik yang besar. Kesimpulan dan saran untuk kesimpulan berdasarkan analisis aspek pasar, yakni SDM dan finansial, usaha risol merasa dinilai layak untuk dikembangkan. Alasannya memiliki pasar yang luas, produk sesuai tren kuliner saat ini, teknologi mudah diterapkan, kebutuhan SDM relatif sederhana, menghasilkan keuntungan yang positif, berhasil beradaptasi dengan era digital. Untuk saran, memperkuat branding produk, daftarkan produk ke PIRT dan sertifikasi halal, perluas pemasaran melalui marketplace, menambah reseller di berbagai wilayah, membuat inovasi varian rasa secara berkala, memanfaatkan iklan digital untuk meningkatkan penjualan. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.